Bener cuk. Iya, saya Bang. Seperti gombes itu sebenarnya identik dengan bujuk, rayu atau bicara yang berlebihan. Bodong. Jangan suka bodong. Apa tuh? Cuk. Nah, cuk. Ya, ya, ya. Oke, selamat sore dulur-dulur semua. Dalam acara perdana Gombes. 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 Oh, gombes. Oke. Kalau Gombes itu temennya gombel. Gombel itu kalau ada satu. Gombes adalah ngobrol nggak beres-beres. Lah, terus selesainya sampai kapan, Pak? Ya, tergantung kontrak. Oke. Begitulah. Baik, perkenalkan di hadapan saya sudah ada partner saya, rekan saya, mau keceplosan Bang, istri mau. Beda ya. Mulai manis loh yang berarti. sudah dari dulu ada. Ya. Adalah Bang Azhar. Thank you. Welcome Bang Azhar di Surabaya ya. Thank you Surabaya. Beliau ini dari namanya Tengku Azhar ya. Berarti sudah ke Indonesia Timur Ya. ya. Oh, Itali. Iya, tapi lahir di Aceh Pak saya Pak. Oh gitu. Berarti makanannya Nasi goreng campur spaghetti. Nah. luar biasa Oke, ya. kalau kita sih ngelihatnya gini Pak Rudi, kita sih nggak tahu ya, aku agak seneng nih. Cak Rudi, kalau Surabaya tuh panggilannya Cak. Cak. Ya? Oh, benar. Aduh, jadi kita lebih mengenal lagi ya Iya. suasana dari setiap daerah masing-masing. Kalau cewek Surabaya apa? Kalau di Surabaya, Kalau cowok Cak? Cak, Masa lupa. Sempat sekolah di Surabaya kan? Ning, Ning ya betul itu ya. resminya. Oh itu resminya. Yang nggak resmi, Apa tuh? Cuk. Cak Cuk. Ya. Aku agak ngerti kalau yang itu cepat ngerti. Cepat kayaknya. ngerti, ya? Cepat ngerti kalau itu. Oke. Jadi Cak, kalau misalnya saya mau kita ngelihat dari Gombes sendiri tadi. Gombes ini tadi apa tadi kata-kata Gombes itu asli dari mana sih, Cak? Gombes itu sebenarnya identik dengan bujuk, rayu atau bicara yang berlebihan. Oh gitu. Tetapi muatannya tidak formal. Nah seperti itu. Inilah season Gombes ini kita jadikan wadah menampung aspirasi, sharing dan berbagi. Mungkin akan dibalut dengan cara Surabayaan dan lain sebagainya. Harapannya ada informasi atau poin yang didapat dari pendengar, dari masyarakat. Dan jadi santai tapi mempunyai arti. bener cuk. Iya, saya Bang. Seperti Iya. Oke. Jadi kalau misalnya jadi kita santai juga mempunyai arti. Benar. Karena orang sekarang diajak serius juga agak berat. Karena kondisi yang ada sekarang juga, aduh, kayaknya kurang asik banget kalau kita ajak-ajak yang, ya. Karena yang berat itu malah justru menjadi pertanyaan yang lebih berat lagi. Mendingan kita ringan-ringan aja. kayaknya ini ada hubungannya dengan pitakon kubur. Nggak ngerti kan pitakon Apa kubur itu? ya? Oke. Iya. Kita tahu setelah melewati masa pandemi Ya. ekonomi terpuruk. Ya. Cocok ya saya ngomong serius. Sangat terus. Makanya tadi saya bilang santai, serius tapi punya arti. Insya Allah itu juga Pak. Amin Ya. ya. Semoga Tuhan mengijabahi ya dan keluarga mendukung. Sah. Kan banyak kegiatan kita di keluarga sebenarnya nggak mendukung. Iya betul. Baik. Setelah pandemi kayaknya Surabaya mulai rame nih ya, Ya, Bang betul. ya. Oke. Dan ekonomi mulai tumbuh Betul, ya. betul. Memang ada apa istilahnya level-level. Ya level 2, level 3, level 4. Ya. Kita bayangkan kalau sampai level 20 ya pedesnya masa ampun ya kayak misalnya. Branded ya. Branded, Sorry. Mohon bantuan sponsornya Ya. maksud saya. Mimpi yang lain juga boleh ya Pak. boleh. Nah, di dunia online ya, di internet bahkan yang direct secara tidak langsung, SMS pun ya, penawaran tentang investasi langsung kayaknya lebih mendahului dibanding pertumbuhan ekonominya. Ini yang luar biasa. Berarti Saya tidak mengerti investasi yang ditawarkan itu memang sudah tahu
ada peluang besar berarti masyarakat masih memegang duit besar Betul. di masyarakat, ya kan? Atau investasi tersebut membuka peluang one step ahead. Ya memang Kenapa? memang betul. Mungkin bisnis masih bingung masyarakat. Ya. Bisnis apa saat ini? Ya, ya. Oke, mau mengawali dengan apa? Correct. Ada ketakutan Ya, betul untuk sekali. memulai sebuah bisnis real yang akan dilakukan secara personal, Ya. atau joint venture dengan teman, saudara, mantan. Wah, Ya betul. masih ingat mantan, Pak? Aduh, sudah dilupakan. Oke. Iya, tapi Baik. nggak tahu Berarti kalau banyak mantan yang baru ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Asar tentang investasi-investasi yang ditawarkan ini dengan begitu serempaknya? ya. Cak, ini juga ini jadi agak ya, makanya tadi saya bilang tadi ya, memang kalau kita ngelihat situasi yang ada saat ini. Ya, kemarin kita bicara tentang per hari ini juga beberapa negara ya, memang ini nggak bisa dibuat main-main. Walaupun Serius nih. mungkin kita harus bicara serius saat ini ya, karena berhubung dengan level-level tadi. Iya. Tetapi kalau kita lihat lagi, SITEK ini mungkin Bapak tahu, Cak tahu tentang SITEK. Tahu nggak SITEK? SITEK ini nggak bisa dibendung, teknologi. Oh, oke. Jadi di masa apapun malah sekarang malah teknologi itu yang menjadi peranan penting. Benar nggak? SITEK ini menjadi orang-orang ini menjadi ya khususnya dari segala umur. Oke. Mau bilang apa? Tadi kan bicara tentang investasi. Pertumbuhannya tidak bisa dibatasi bahkan dimanipulatif. Betul. Siapa yang mau bedung dia? Ya kan, istilah kata dunia maya yang SITEK punya tadi, ada maya, ada SITEK, ya kan? Ada juga yang membuat konsentrasi kita menjadi lebih. Tetapi pada saat kita membuat decision atau membuat suatu keputusan, pasti perlu dukungan. Oke. Ya kan? Walaupun itu SITEK itu tidak bisa dibendung. Iya. Tapi pada saat kita mau ngerem, pada saat kita tertarik. Oh. Pernah dong tertarik dengan sesuatu? Pasangan-pasangan sebelum jadi Semua saya bikin tertarik dulu. nah itu dia makanya. Jadi kita paling tidak ya tadi dibilang tadi ada konsep promosinya. Tapi orang bagaimana cara memilihnya? Untuk Itu menentukan mungkin pilihannya. Iya. Mana yang benar, bahkan yang terbaik harapannya. Tetapi pada kenyataannya banyak kekecewaan ini ceritanya. Makanya topik hari ini di pembukaan ini mungkin kita dapat info dari Bang Asar ya, sudah melalang buana di enggak lah, itu kesannya saya pendekar. Kesannya saya pendekar. Malam dan menjelang pagi begitu ya Bang. Nah, ciri-ciri lah. Mungkin kita sudah familiar dengan investasi bodong. Ya. Yang dimana investasi bodong itu cukup identik dengan penipuan. Ya. Tetapi uniknya investasi bodong tersebut yang ada dan dipublish itu ada yang punya izin resmi, punya sertifikasi, dan bisa berjalan sampai ngomong tahun. Nah, ini akhirnya masyarakat, orang awam khususnya, bahkan di situ banyak orang pinter. Kayak saya dokter itu kayaknya itu pun ikut punya usaha juga ikut di investasi tersebut tahu-tahu bodong saya ingin juga memberikan edukasi nih ya ke pemirsa nanti ini kan istilah bodong itu dari mana sih? Kenapa kok investasi bodong? Kok nggak ada perusahaan bodong? Nggak ada. Terus bisnis bodong ada. Tapi investasi ada bodong. Betul. Nah, udel bodong katanya. Makanya saya identik. Kenapa? Saya pernah mikir gini, Bang. Apa karena itu ada di tengah tubuh kita? Dan kita tutupin, Jadi artinya perusahaan investasi bodong itu adalah investasi yang harus ditutup-tutupin. Kan? Bodong ini apa nih maksudnya ditutupi, Pak? Yaitu investasi. Karena bodong. saya besar di luar negeri, Pak. Jadi saya agak kurang ngerti. Sorry. Enggak bercanda. Maaf. Saya nggak tahu kalau Anda lahir dari Timur Leste gitu ya. Sorry. Jadi karena gini, kalau misalnya kita bicara bodong saat ini, sebenarnya kalau dibilang bodong itu berarti sudah hampir bisa dikatakan 80% sudah ada korbannya baru bicara bodong, Pak.
Loh, sekarang kalau misalnya kita bicara ya saat ini ya. Ini Artinya sudah terlambat, ada korban baru wah dipublish bodong gitu coba ya. Cak coba dengar beritanya Benar, atau benar, apa. benar, Biasanya kan benar. sudah ada korban dulu baru Ini dibilang bodong. Salah filosofi orang Indonesia berarti. Loh, Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya gitu. Nah, itu dia makanya. Jadi bodong ini malah kita bicarakan pada saat sudah terjadi. Hampir dikatakan seperti itu. Tapi mungkin saya juga nggak tahu, mungkin expert ya. Kalau di sini karena kita juga konsepnya santai, sesuai dengan pengetahuan saya, betul ya, Cak ya. Jadi kebanyakan bodong itu biasanya, ya itu yang tadi saya bilang, sudah ada yang merasakan tidak ada hasilnya, Iya, baru dia mengatakan itu bodong. Tapi tidak ada yang namanya deteksi dari awal kalau ini bodong. Contohnya, ya, sekarang tadi saya bilang Sitek itu kan bicara teknologi, Iya. oke? Kadang-kadang mereka malah mencari sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Kan mereka kan mencari. Mereka dikasih iklan, dikasih apa, akhirnya mereka coba-coba. Nah, berarti kan ada dia dicari dan dicoba. Loh, benar nggak? Benar nggak? Menarik ini. Oke. Benar nggak ya? Ini kurang lebih ya, nggak mungkin tidak semuanya. Iya. Tapi bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita mau bendung apa lagi? Teknologi mungkin, mohon maaf, orang Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri, mungkin aparatnya juga sudah kuat. Tapi untuk membendung teknologi yang masuk, itu juga kan perlu effort. Nah, mungkin effort itu tetap dilakukan. Tapi kecepatan ini mungkin kalah cepat dengan jumlah yang ada. Mungkin hampir sama dengan copet ya Pak ya. Yes, betul. Tapi Dibendung kalau cuma kalah cepat begitu. Iya. Ya. Copetnya sudah keluar dari bus begitu ya ya. kalau copet, maaf kata, misalnya copet itu juga berpenampilan rapi. Ya, kalau misalnya kita naik bus juga Jadi kita berpenampilan. tidak menganggap itu dia Ya, copet. karena itu promosi itu juga dikuatkan dengan penampilannya, penampilan promosinya dia. Tapi masalah kebenarannya, nah kadang-kadang pada malas ngecek. Oke. Harusnya kan ngecek dulu, mentang-mentang uang kecil dia coba dulu, ya kan? Nah, nanti pada saat nggak balik baru bilang, loh kok saya dirugikan, kok pemerintah nggak mau ikut, loh padahal sudah dibilang cek dulu. Oke. Benar. Saya ingat teman saya Bang, ya. Sudah berkali-kali ya. Dia cerita ini sendiri, ikut investasi bodong ya. Bahkan 3-4 kali dia tertipu, tetapi lucunya setelah cerita, dia cerita ikut lagi investasi yang hampir sama, dan saya tanya, betapa bodohnya kamu? Apa jawabannya Bang? Saya masih untung kok. Nah, bisa dibayangin nih ya. Saya masih untung secara nominal. Bener Nah, ini. ini budaya yang lucu sedikit sih. Kadang-kadang udah jatuh untung kepleset gak kena kepalanya. Ya. Untung tadi baru keserempet, belum ini. Kok ada untungnya? Padahal itu sudah menjadi bahasa yang ini. Nah ini lucu, ini kok ada untungnya. Nah ini yang bingung. Saya pikir ya, korban-korban tadi ya balik lagi nih budaya di kita. Ya. Korban-korban tadi tidak menerimakan hanya sebagai korban. Oke. Ya. Indonesia, siapa yang nggak tahu Indonesia? Memproduksi mungkin bukan tidak mau, tetapi memodifikasi suatu produk. Bahkan itu pesawat terbang, bahkan mungkin pesawat luar angkasa Indonesia bisa. Ya, begitu juga dengan konsep investasi bodong yang ada di Indonesia. Betul. Salah satunya mereka memanfaatkan seperti ini. Saya tanya, untungnya adalah secara nominal. Saya kaget, loh. Berarti merasakan manfaat investasi bodong loh. Ya. Iya, dia bilang begitu. Jadi gambling. Di saat kita untung, kita untung besar. Nah, gampang sebenarnya kalau bicara. Karena kan promosi ini macam-macam. Ya. Karena ya promosi ini kan tujuannya untuk daya tarik. Makanya tidak ada namanya promosi itu tidak membuat menarik. Ya, khususnya kalau di negara-negara lain malah sudah bisa ya head to head atau face to face ya untuk menjatuhkan salah satu lawannya. Nah, tetapi ini yang kadang-kadang aneh kita bisa bicarakan. Di Indonesia ini banyak orang pintar. Dan terbukti orang-orang pintar itu sudah banyak menyelamatkan banyak orang juga. Tetapi yang tidak diselamatkan ini bukan berarti mereka tidak pintar. Nah, termasuk orang-orang yang sudah bisa buka gadget, ya, mereka juga mampu, ataupun mereka merasa itu dana kecil.
Nah, dana kecil kalau dibilang dana kecil, habis itu besok dia bilang lagi, nggak apa-apa lah, terus aku ikut lagi, dicoba lagi deh, Cak. Misalnya ada website yang baru lagi, ini kita nggak tahu, ini mumpung masih baru. Ya. Nah, kadang-kadang bicara begitu, mumpung masih baru kita coba. Bener. Konteksnya Nah. ini berharap ini masih baru. Iya. Rata-rata ya perusahaan yang melakukan bisnis model investasi bodong, sekarang para pesertanya Ya, itu betul. orang-orang yang punya duit. Awalnya adalah orang yang punya duit. Harapannya dia bisa mendapatkan keuntungan di awal-awal. Betul. Karena ada time limitnya, Yes. ada life cycle-nya. Betul. Ini. Nah, padahal Bang, ya kita tahu di saat mereka ada Nah, tokoh masyarakat, public figure, Ya. ikut ngomong di situ, orang awam kayak hipnotis. jadi Tatap follower. mata saya. Oke. Ya. Lupa tayang. Akhirnya follow. Ya. Mereka ikut 1 miliar. Ya. Kira-kira yang follower mungkin 1 juta, Ya, 2 juta. betul. Tapi tidak pernah difikirkan Makanya bahwa tadi mungkin diselimutin. investasi bodong ini akan memakan korban Ya, yang lainnya. Mungkin yang awal-awal memang sudah punya strategi untuk, tapi tidak memikirkan masyarakat yang lain yang akan menjadi followernya. nah makanya kembali lagi ke public figure atau siapapun lah ya, nggak harus public figure. Sebenarnya lebih simpel lagi. Public figure juga mereka pasti menjaga seperti itu. Dia juga menggunakan sistem-sistem yang juga melihat lagi. Kadang-kadang yang pintar itu yang menutupinya, bukan. Nah, sometimes mungkin ketidaktahuan mereka ya. Juga Atau gitu ya. mungkin mereka terlalu menyelimuti, terlalu profesional. Atau Nah. hanya sebatas kerja profesional, Iya. gua dibayar, Iya, endorse. sudah. Oke. Tetapi yang paling penting bukan itunya sebenarnya. Masyarakat ini juga ya khususnya ya public figure kita juga sering mengingatkan untuk hal-hal yang lebih baik. Itu dulu yang kita lihat. Terus yang kedua, konsep maka yang baru tadi yang saya katakan tadi baru. Ini baru yang menurut mereka tahu barunya baru tahu atau memang baru nih websitenya dalam satu perusahaan ini gitu loh. Iya. Nah, sometimes saya membawa. Ini yang lucu. Bilang, "Bu ya dicek." Ya. Cek dulu dong. Kadang-kadang kalau kita maaf lah ya, kita mau beli suatu barang di online, kita ngecek online yang lain, betul nggak? Iya. Bener nggak, Cak? Jadi misalnya di sini cuma beda 500 Iya, perak, iya. akhirnya kita pindah. Kompirasi. Ya. Yes, compare. Compare. Lah kenapa sesuatu yang kita benar-benar menempatkan suatu Malah dana, itu ada malah di ini situ. nggak compare. Compare. Sedangkan rambu-rambu itu Iya. sudah jelas. Oke. Bang, tadi Abang menuturkan supaya masyarakat lebih pandai ya untuk tidak gampang terjebak dengan compare atau membandingkan investasi ini masuk akal atau tidak, betul. resmi atau tidak. Ini kira-kira poin-poin apa aja yang harus dilalui dulu atau harus dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan atau memulai investasinya di perusahaan tersebut. Oke, ini sebenarnya ya mungkin sudah banyak lah dari mulai mungkin podcast yang lain ya. Ya. Mungkin juga ada ya talk show yang semacam ini ya. Yang memberitakan ya khususnya pada expert ekonomi ya Ya. semuanya. Semua aduh Bang. Apa Cak gampang sekali untuk mengetahui. Teknologi canggih. Ya. Negara kita juga canggih. Ya, jujur, karena kenapa? Indonesia bisa dikatakan adalah negara yang sangat mengikuti perkembangan dunia. Oke. Nah, kurang apa? Kemudahannya ada semua. Oke. Dari setiap pemerintahan kita yang bertanggung jawab di Iya. bidang itu pun Iya. juga sudah mengeluarkan informasi ini. Iya. Namun ya dibuka. Tinggal diklik. Contoh Apa perusahaan ditanya? A ini Ya, misalnya di bawah A. Departemen Keuangan Oke, bilangnya. Departemen Keuangan Oke, misalnya. izinnya ada, sertifikatnya, tapi online semua apa? Modelnya tampil di websitenya dia, Betul. gitu kan? Tinggal kita buka dong. Oke. Websitenya apa? Buka Kalau websitenya, Departemen Keuangan tuh diambil, biasanya itu ada hubungan dengan OJK juga. OJK. Kan Bisa tinggal dibuka lagi terdaftar dikonfirmasi enggak. ke Loh, secara iya. online juga kan, Bang? Betul. Wow. Oke. Sekarang udah dipermudah kok. Oke. Karena orang juga terbatas sekarang untuk keluar. Iya. Semenjak pandemi kita hampir kurang lebih 2 tahun ini. Ya. Semenjak pandemi orang kan semua digunakan dengan dipintarkan automatically. Ya anak-anak sekolah aja sekarang sudah online. Oke. Ya sekarang sudah mulai tatap muka, alhamdulillah Oke. ya sehat semua ya. Tapi bisa kita katakan saat ini mereka simple.
pada saat mengambil keputusan, tapi jangan membuat terlalu simpel. Ya kadang-kadang cross check yang tidak perlu effort terlalu besar. Kalau Iya. dulu mungkin ngecek sampai ke, ya mohon Oke. maaf ya, kita ngecek mungkin harus pakai kendaraan Datang, dulu, kena macet. apa, Sekarang enggak iya. kok, tinggal buka, cek misalnya apa Googling perusahaannya. ya, googling ini ceritanya. Ya, googling boleh Oke. ya. Atau kita bisa juga tanya ke beberapa yang sudah pernah duluan. Ya. Mungkin juga kita lihat lagi berita-berita yang pernah, ya mohon maaf ya, yang tadi dibilang bodong itu kan berarti ada sistem penipuan. Ya. Nah berarti itu kan tinggal simple, cek. Oh ini di otoritasnya siapa? Cek buka, apakah terdaftar atau tidak? Itu dulu. Nah kalau di Kalau departemen, terdaftar di Departemen Keuangan, kita bisa Betul cek lagi. juga di Departemen Keuangan. betul bisa lagi, pasti itu bisa. Karena kenapa? Karena mereka kan juga punya list. Iya. Ya perusahaan-perusahaan mana yang terdaftar. Iya. Nah kalau enggak, nah itu patut dipertanyakan. Nah kalau patut dipertanyakan, janganlah dicoba-coba dulu. Oke. Karena ini talk about money. Yes. Pada saat kamu sudah bicara uang, berarti kamu mengharap suatu pengembalian. Nah pengembalian itu ada dua, keuntungan atau kerugian. Nah kalau dua-duanya nggak balik, apa Pak yang balik badan kita? Nah itu kan yang harus difikirkan, Cak. Nah jadi saya rasa kalau di Departemen Perdagangan juga ada Bapepti di bawahnya. Ya. Ya, itu juga ada terdaftar semua. Yang mana yang pernah tidak terdaftar itu pun pernah ditutup sama mereka, dan yang terdaftar pun itu juga terdaftar di situ. Oke, kalau ngomong Bapepti berarti kayak pialang berjangka ya Bang ya. Nah ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, Sama juga dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. betul. atau Mereka apa, punya wadah. wadah departemen. Nah pada saat mereka punya wadah, nah yang kedua itu paling penting adalah pelajari produknya. Perusahaannya seperti apa, produknya. Kalau bisa datangin perusahaannya. Kalau membaca dari perusahaan atau produk, kira-kira ciri-ciri apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat nih supaya tidak gampang atau punya alasan untuk tidak berinvestasi di sana. Nah ini Ciri-ciri perusahaan dan produk nih. ya pokoknya hati-hati dengan fixed income. Fixed income Fixed itu, income nah jadi sesuatu yang dijanjikan pasti. pasti. Nah, kayak misalnya tiap keuntungan bulan. pasti sekian bulan, sekian persen. Oke. Yang hanya boleh seperti itu yang saya tahu hanya perbankan. Hanya perbankan. Ya, ataupun juga Ini masyarakat mungkin harus tahu nih. ya. Ya. Terus Hanya yang perbankan kedua yang mungkin boleh. juga ada program pemerintah yang seperti ORI ya, Ya. Obligasi Republik Indonesia. Nah, itu boleh dia kasih. Contohnya saat ini obligasi ORI kita yang ORI 20. Pengembaliannya cukup menarik, yaitu 4,9%. Ya. Terus suku bunga kita misalnya di bawah 4% saat ini. Nah, tergantung klien ini mau lihat yang mana. Nah, tapi kadang-kadang orang juga mau melihat sesuatu yang high risk, high return. Oh ya. Ya, Oke, ini kan iya. fenomena ini kan Itu cukup masalah- menarik saat masalah ini. ini ya karakter ya. Ya, mungkin banyak bisnis-bisnis yang tutup pada saat pandemi Ya. saat ini ya tentang corona. Mereka nih mencari. Nah, tolonglah lebih hati-hati dalam mencari itu, bukan berarti perusahaan-perusahaan itu tidak ada di Indonesia yang benar. Banyak kok yang benar. Kenapa nggak itu yang diikutkan? No. Ya kan, dan teknologi juga cukup menarik kok. Iya. Dan udah sangat dimudahkan online-nya, Cak. Kenapa jadi harus bingung gitu? Benar. Make a fun di dalam suatu bisnis dengan cara apa? Mencarilah sesuatu yang aman dulu. Itu. Kadang-kadang wah ya luar negeri minded Iya, iya, ini betul. malah menyampaikan aspirasinya saat dia Iya, ingin iya, dilayani iya. lebih susah karena Betul. semuanya online, tidak ada place-nya Betul. apa dan lain sebagainya. Dan learning point-nya lagi ya, maksudnya ya kembali lagi, Cak. Sekarang sesuatu misalnya kita mau main bola. Oke. Semua orang mungkin hampir semua orang bisa nendang. Nendang bola hampir bisa. Iya. Betul, hampir semua orang. Heeh. Betul ya? Iya. Tapi kan tidak semua orang mempunyai teknik bermain bola. Oh. Benar ya? Begitu juga di dalam suatu bisnis ataupun dalam investasi. Ini lebih krusial lagi. Ya pelajari dulu dong. Oke. Mungkin semua orang bisa punya uang. Mungkin saat ini juga orang mau mengalihkan investasinya. Mungkin yang dulunya di restoran, Iya. ya terus di Bisnis perhotelan, restoran. iya. Iya. Mungkin saat ini mungkin Lagi masa sepi, pandemi iya. agak turun atau Iya. apa. Akhirnya dia Bisnis karaoke gitu. yes, apapun bisa, Iya. bisa. Nah, karaoke kan lu sempat dibatasi jam bukanya Iya. atau apa. Nah, mungkin dia mau mengalihkan sedikit dananya dia berinvestasi. Oke. Ya, memang high risk high return. Iya. Tapi bukan berarti itu menjadi apa ya? Tidak
mengurangi orang untuk mencari tahu. Oke. Itu Baik. ya. Baik. Sedikit lebih spesifik ya Bang. Ya, Kira-kira ini sebagai patokan nih buat pemirsa, return berapa sih? Fixed income berapa sih? Atau pengembalian berapa? Biasanya dalam persen nih, sekian Ya. persen setiap bulan apa? Yang cukup aman untuk dijadikan patokan. Itu bukan investasi bodong, kayak lebih mengarah ke objektifnya ada, alasannya ada. Kira-kira pengembalian atau fixed income berapa yang dijanjikan perusahaan tersebut, ya? Level berapa persen kira-kira? Nah, jadi sesuatu yang fix ini harus dipelajari dulu. Ya. Nah, di Indonesia ini mungkin ya sepengetahuan saya, mungkin ekspert-ekspert lebih ngerti, yaitu menggunakan perbankan. Itu ada fix, yaitu deposito, Ya. ya kan, atau tabungan. Itu jelas, Ya. ya. Nah, tetapi kalau sesuatu di luar itu, misalnya kayak ori, itu oke, ya. Yang sepengetahuan saya. Tapi di dunia investasi yang high risk high return itu kalau bicara fix, Ya. nah sekarang ini arahnya kemana? Tidak ada namanya kata-kata fix di dalam suatu investasi yang real. Ya dalam arti, mohon maaf, kayak saham tidak ada fix. Ya terus juga mungkin mata uang. Turun. Iya mata uang. Bicara fix itu saya rasa, aduh itu lebih krusial Dolar lagi. aja bisa kadang-kadang. Yes, dolar aja kalau kita pegang fisiknya aja belum tentu, emas fisik juga belum tentu. Jadi tidak ada yang sebenarnya yang mengatakan fix. Nah kalau dia sudah mengatakan fix, tolong dipelajari lagi lebih jauh dan lebih hati-hati lagi. Itu yang tadi saya bilang, Cak. Orang kadang-kadang tergiur. Kelihatannya 5% itu mungkin kecil buat sebagian orang. Kayaknya gampang terrealisasi. Betul. Ya. Tapi kalau 5% 1 bulan, menarik kan? Nggak usah 5%, 2% 1% per tahun. Nah, ya Cak aja langsung bilang 60%. Nah, kalau orang menempatkan umpama 100 juta sudah kelihatan. 1000 berarti 1000%-nya Bang. Loh terus siapa yang bayar, Cak? Saya mau tanya, siapa yang bayar? Ya itu yang dipertanyakan. Nah, itu loh yang harusnya dimasukkan logika kita. Just simple thing, bikin dulu logikanya dulu lah. Nggak usah mikir misalnya harus, wih, siapa yang mau bayar? Baik, thank you Bang Asar ya untuk sesi pertama ini. Yes. Ya sudah cukup mendalam Ya, ya. Cak. Sudah banyak info-info dari Bang Asar yang bisa dijadikan patokan dasar buat Ya. pemirsa untuk memilih investasi Yes. ya. Saya janji akan mengundang Bang Asar lagi ya. Oke, kan masih sering ke Surabaya kan Bang? Oh, diundang Ya. terus ini? Oh diundang. Asik. Ya. Oke, tapi beli ya undangannya Bang ya. Konser ya kayaknya. Ya yang pasti ini Cak, Ya. kalau saya cuma mau mengingatkan saja, tetaplah mencari informasi, itu yang penting. Terus kedua pelajari produk. Yang ketiga hati-hatilah dengan bicara selain itu yang bicara fix. Oke. Ya ingat produknya yang diikutkan adalah high risk high return umpama. Oke. Tapi kalau yang sesuatu yang fix, coba yang tadi yang saya sampaikan. Iya. Ya tolong jangan bikinlah logika siapa yang sanggup bayar yang tadi Cak bilang 60% dalam 1 tahun. Oh, aduh. Impossible. Ya, andaikan itu terjadi pun, ya saya pun juga Bisnis masih di mikir-mikir properti aja gitu. yang paling tinggi di ibu kota Yes, nih Bang yes, ya. yes. Itu 25%. Itu the base-nya. Iya, Ya. ya makanya itu kita bilang apalagi sesuatu yang dinamis. Yes. Nah, karena kenapa dunia keuangan, dunia mata uang ya khususnya mata uang, terus juga dunia yang fisiknya misalnya ada emas atau apa komoditi, dipelajari dulu. Banyak kok sekarang wadahnya juga jelas di pemerintah. Pemerintah sudah memaksimalkan itu. Cuman kita aja kadang-kadang yang males. Ya. Tapi Cari gampangnya. Iya, pada saat sudah kena baru bilang itu bodong. Atau balik bilang loh ini kemana aja nih yang punya wadah. Enggak, padahal mereka sudah kasih rambu dari awal. Itu. Oke. Baik. Thank you, Cak. Tema investasi bodong ini sekali lagi, ini sesi pertama dan saya janji akan mengundang Bang Asar lagi di sesi berikutnya. Dan sebelum saya tutup, saya ingat ada grup band yang sudah 2 tahun 2000-an mengingatkan kita Waduh. tentang investasi bodong ini dengan lagunya Waduh. Bodong.
Jangan suka bodong. Bodong Karena saya janjimu palsu ya. Oke. Saya kelahiran 90 Mas, jadi nggak begitu ngerti. Oh, lebih lama, Bang. Lebih lama ya. Iya. Oke, pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe yang ada di sini ya. Pencet tombol merah. Thank you supportnya. Sukses semua.